Oke, silakan pimpin doa dulu oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Najwa. Najwa, silakan Najwa. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Kelas 10 AP4. Adel? Hadir Pak. Alfi? Hadir. Wandi? Winda? Hadir. Yurina? Hadir. Oke ya. Gimana kabarnya? Sehat. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak mau nanya minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Sejarah. Tentang sejarah, fungsi sejarah dan pengertian sejarah. Apa, Najwa? Gimana pengertian sejarah dan kegunaannya, Najwa? Pengertian sejarah. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang terjadi hanya satu kali, terbatas pada ruang dan waktu sebagai pijakan di masa kini dan masa depan. Oke, betul ya. Berarti Najwa masih ingat. Yang lain masih ingat kan? Masih. Oke. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan tentang konsep dasar sejarah, tetapi dengan materi yang berbeda. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir kronologis, sinkronik, diakronik dalam sejarah. Ada yang pernah dengar? Belum. Nah, kita akan mempelajari ini. Nah, manfaat belajar ini nanti kalian kalau misalnya udah tahu tentang konsep kronologis, diakronik, sinkronik, nanti kalian kalau bercerita tentang sejarah, tentang curhat ke teman atau ke saudara segala macam, nanti kalau kalian cerita itu akan lebih efektif ya. Efektifnya gimana? Akan lebih berurutan. Tidak ngasal gitu. Dari misalnya dari A ke B, dari C ke E, enggak. Kalau kita tahu cara berpikir kronologis di dalam diri kita tuh cerita tuh jadi enak, jadi runut. Enggak loncat-loncat ketika bercerita. Nah, ini manfaat dari berpikir kronologis, sinkronik, dan diakronik dalam sejarah. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, indikatornya itu kalian menjelaskan pengertian berpikir kronologis, diakronik, sinkronik beserta contoh. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian sejarah dalam perubahan dan keberlanjutan. Itu yang pengetahuannya. Untuk keterampilannya, kalian itu harus mampu menguasai mendesain infografis sejarah secara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik. Yang kedua, mempresentasikan infografis yang nanti kalian akan buat. Untuk tujuan pembelajarannya, menentukan logika berpikir sejarah secara kronologis, membiasakan berpikir sejarah secara kronologis. Yang terakhir, mempresentasikan infografis sejarah secara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, Bapak punya gambar. Coba lihat gambar di depan. Coba, ini kira-kira gambar apa ya? Apa ini hanya sebuah gambar aja atau ada maksud tertentu? Oke, maksud tertentu. Oke, apa kira-kira? Perjuangan bangsa Indonesia. Yang kiri apa ini? Damri, tahu Damri kan? Bus, betul. Ternyata ada sejarahnya ya. Nah, sekarang ke apa sih kronologis, sinkronik, diakronik. Nah, kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Sampai sini paham nggak maksud diakronik, sinkronik? Paham. Sip. Oke. Sekarang untuk pertemuan kita kali ini kita akan membuat ini. Apa ini namanya? Produk apa ini? Oke, betul sekali, infografis. Oke, nanti Bapak akan kasih tahu lebih lanjut. Oke, salah satunya adalah menggunakan Canva ya, Canva. Ada yang pernah buka Canva? Pernah ya? Kalau yang belum, Bapak sekarang mau kasih lihat dulu cara menggunakan Canva. Nah, ini adalah contoh dari Canva ya. Tadi buatnya infografis. Di sini ada, kalian langsung ketik aja dalam pencarian itu infografis. Nah, kira-kira nanti proyeknya itu akan seperti ini ya. Bapak bagikan sebuah tema nanti tentang sebuah peristiwa atau kejadian kronologis. Nanti kalian bisa download template pakai Canva.
Yang pertama Linggarjati, Renville, Rumroyen, Intern Indonesia, dan Meja Bundar. Jadi buat 5 kelompok. Silakan kumpul berdasarkan kelompoknya. Sok, sekarang kumpul berdasarkan kelompoknya. Mana kelompok 1? Kelompok 1, oke, dapat Linggarjati ya. Kelompok 2, nah jadi dalam infografis yang akan kalian buat, harap perhatikan beberapa hal berikut. Coba disimak. Cari sumber yang pertama itu, cari sumber yang sesuai dengan tema yang sudah Bapak berikan. Yang keempat, catat hal penting sesuai kebutuhan proyek. Yang kelima, silakan buka Canva, pilih desain yang diinginkan, lalu masukkan hasil catatan diskusi. Paham? Nah, ini Bapak ada LKPD-nya ya. Nah, di dalam LKPD yang sudah Bapak berikan, anggota kelompoknya jangan lupa tulis, ada berapa itu? Ada 6, tulis 6 anggotanya, tulis ya. Kelas, berarti kelasnya 10 APHP 4. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan berdiskusi. Oke, kalian kan nanya, ini kan perundingan Renville, ini kan tanggal sekarang ya, Jumat, berarti kegiatan yang dilaksanakan ya sekarang ngapain? Kira-kira kalian awal-awal mau ngapain? Mau cari apa dulu? Mencari referensi. Tulis, berarti kegiatan yang dilakukan mencari referensi tentang perundingan Renville di misalnya di ruang guru atau apa, tulis atau di Google atau di Wikipedia, kayak gitu ya. Oke, karena waktunya yang terbatas, untuk penyelesaiannya kalian boleh mencari pengumpulan data atau mengolahnya. Kalian boleh bimbingan sama Pak Dimas lagi di luar jam pelajaran. Oke, sekarang melanjutkan dari pekerjaan proyek kemarin, silakan kalian kumpul atau berkelompok bersama anggotanya. Sekarang silakan. Oke, sudah? Nah, sebelum kalian mulai diskusi, Bapak ingin sampaikan bahwa infografis itu yang akan dinilai yang pertama ya, itu dari pemilihan template ya. Kalau templatenya bagus, nanti nilainya bagus. Yang kedua, kesesuaian dengan template dengan warna. Jadi kalau misalnya kontras, warna-warni bagus, tetapi kalau misalnya warnanya senada atau tidak terlihat, itu kurang ya nilainya. Yang kedua, selanjutnya di infografis kalian itu harus memuat waktu, tempat, tokoh, dan peristiwa. Nah, coba nanti dicek apakah memuat beberapa hal tersebut. Nah, oke, sekarang kalau sudah tahu penilaian apa saja, kalian coba cek dulu hasil kalian. Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak sebutkan? Coba templatenya menarik tidak, ada tokoh, tempat, waktu, jam, dan segala macam. Coba dicek dulu. Oke, sepertinya udah siap semua untuk dipresentasikan. Nah, silakan untuk kelompok 1 maju dulu ke depan untuk presentasi. Oke, kelompok lain simak ya, kelompok lain berkomentar apa misalnya tentang desainnya atau tentang isinya atau apanya boleh ya. Jadi masing-masing silakan boleh berkomentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini terjadi di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Di perundingan ini terdapat 3 tokoh. Yang pertama, tokohnya dari perwakilan Indonesia ada Sultan Syahrir, ada perwakilan Belanda. Oke, sudah?
Dah, oke, silakan ya. Silakan kelompok lain untuk memberi masukan. Silakan, sok. Apa? Inspirasi dari mana menggunakan pengeditan tersebut? Kan maksudnya pas SMP OSIS masuknya divisi kreativitas, jadi sering bikinnya gini ya, udah ikutin. Oke, ketika Pas SMP SMP jadi OSIS. Oke. Oh, divisi kreativitas bikin kayak gitu. Oke. Template-nya sendiri atau dari yang sudah ada? Oke. Ini yang ini lihat dari template kita jadi edit. Oke, sip, bagus. Cukup. Oke. Kalau buat Pak Dimas ya, ini sudah baik ya. Untuk kelompok penampil pertama sudah baik. Tapi mungkin ini ya terlalu kecil nih yang bagian hasilnya nih, bagian hasilnya terlalu kecil. Dan pemilihan warnanya sebaiknya lebih gelap lagi ya. Terus ini kurang rapi ya, maksudnya dirata kiri kanan. Mungkin itu masukan dari Pak Dimas, lebihnya sudah oke. Sip, oke. Bagus, silakan untuk ditutup saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke. Ya. Sekarang ya, kan kita udah beres. Nah, sekarang kita ada semacam evaluasi lah. Bapak pengen tahu. Jadi Bapak udah bikin 5 soal PG, silakan kalian jawab di buku masing-masing. Hari ini juga sekarang dikumpulkan. Kalian boleh lihat dari soalnya dari HP yang sudah Bapak bagikan atau lihat dari PPT atau dari Infocus. Silakan Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk mengerjakan. Sok. Dah, sudah semua? Oke, sip ya. Oke, nah sekarang sebelum pembelajaran selesai, coba siapa yang mau menyimpulkan untuk hari ini? Coba Alfi aja deh, Alfi aja. Boleh berdiri. Apa yang didapatkan hari ini yang dipelajari? Silakan. Jadi Gimana hari ini ya? Gimana? jadi mempertahankan Indonesia itu nggak perang aja, tapi Ya. bisa melalui berundingan Berundingan. ataupun konferensi. Oke, terus dari teman-teman melalui infografis apa? Jadi tahu kita sejarahnya jadi lebih simpel dan gampang. Oke, jadi lebih simpel apa? Gampang. Oke, melalui infografis belajar sejarah ya, terutama lebih mudah, simpel dan gampang. Ya, jadi nggak baca banyak. Nggak terlalu banyak baca. Oke, terima kasih ya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang zaman praaksara. Jadi silakan baca-baca untuk pembekalan awal. Dan sebelum ditutup, silakan untuk berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran selesai hari ini. Silakan kepada KM untuk pimpin doa. Kawan-kawan, setelah kita belajar, semoga pembelajaran hari ini dapat kita amalkan untuk depannya. Berdoa, mulai. Dalam berdoa tidak ada kata selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, sholat dan makan silakan.